Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Siti Ainul Huda Mardiah dari kelas 1F Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk memenuhi tugas saya dalam ujian akhir dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan hal penting yang wajib diketahui dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia. Itu karena wawasan Nusantara merupakan visi bangsa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dari Indonesia. Wawasan Nusantara bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam berbagai aspek untuk kehidupan rakyat Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki, bangsa Indonesia seharusnya dapat membangun kehidupan nasional yang lebih baik. Implementasi wawasan Nusantara ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bahkan bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bidang politik. Politik diartikan sebagai asas atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik dapat dilakukan dengan menerapkan sistem politik yang jujur dan mencerminkan demokrasi Pancasila. Dalam bidang politik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Dan yang terakhir, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara dilakukan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan ini harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Prinsip-prinsip penerapan implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi yaitu yang pertama, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di semua daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang ketiga, sosial budaya. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, implementasi dalam bidang sosial budaya harus lebih ditekankan. Caranya dengan saling menghargai segala perbedaan yang ada di tanah air, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Cara menunjukkan bahwa kita berwawasan Nusantara sosial budaya, yang pertama, tidak menghilangkan budaya Indonesia walaupun banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, bangga akan hasil karya bangsa Indonesia, contohnya seperti batik dan lain sebagainya. Yang ketiga, melindungi budaya Indonesia agar tidak diperoleh oleh negara lain. Dan yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan implementasi di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
Adanya kesadaran akan hal tersebut dapat membentuk sikap bela negara yang akan menggerakkan masyarakat dalam menanggapi setiap bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Mengutip dari buku Serba-serbi Wawasan Kebangsaan dalam Konteks Demokrasi, Kewarganegaraan hingga Integrasi Sosial oleh Yuniar Mujiwati, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Antara lain, 1. Menjamin keutuhan wilayah nasional. 2. Melindungi sumber kekayaan alam dan penyelarasannya. 3. Menunjukkan kedaulatan negara Indonesia. 4. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran cinta tanah air yang akan berlanjut pada pembentukan bela negara. Dan yang terakhir, menggerakkan partisipasi warga negara Indonesia dalam menanggapi ancaman yang membahayakan keselamatan dan kedaulatan bangsa. Dan berikut adalah contoh implementasi dari bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, membangun rasa persatuan dengan menumbuhkan rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara Indonesia yang berbeda daerah, sehingga mereka saling membantu ketika ada daerah lain yang mendapat ancaman. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berperan aktif seperti memelihara lingkungan, meningkatkan kemampuan disiplin, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat. Dan yang terakhir, yang ketiga, membangun TNI profesional dan menyediakan sarana serta prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya untuk pulau dan wilayah terluar dari Nusantara. Itu tadi adalah contoh dari pengimplementasian wawasan Nusantara di berbagai bidang. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Siti Nurhana Mardia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.